Halo semuanya, selamat datang di channel Saat Teduh Bersama. Channel ini sengaja dibuat untuk kamu yang mungkin selama ini rindu saat teduh atau merenungkan firman Tuhan, tapi selalu gagal untuk memulainya. Atau belum selesai membaca firman Tuhan sampai habis. Sekarang, kamu bisa memulainya bersama saya. Setiap pasal-pasal yang saya bacakan, kamu juga bisa ikutan membacanya ya. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sehari demi sehari sampai menyelesaikan seluruh Alkitab. Tidak lupa juga, saya ingatkan, jika kamu ingin saat teduh bersama setiap harinya, kamu bisa tekan tombol subscribe di bawah ini, dan kamu juga bisa sharekan video ini ke teman-teman kamu, supaya mereka diberkati. Mari kita mulai saat teduh bersama dengan memperkatakan janji iman atau promise of faith sebagai langkah komitmen kita bersama. Kita baca bersama-sama ya. Dimulai dari versi bahasa Inggrisnya. Kamu sudah siap? Kita mulai. I love my Bible. I read it every day. I meditate it. I just do it. I finish it and repeat it. Saya cinta Alkitab. Saya membacanya setiap hari. Saya merenungkannya. Saya melakukannya. Saya menyelesaikan dan mengulanginya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan kembali firman-Mu. Beri kami hati yang terbuka yang mau diajar dan kemudian hati yang mau melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini kita akan membaca Matius pasal yang ke-9. Kamu masih semangat kan? Mari kita mulai ya. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup."
Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Kita sudah selesai membacakan 1 pasal hari ini. Hore, selamat untuk kita semua. Sekarang waktunya kita menuliskan apa rema yang kita dapatkan dan juga aplikasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dari perenungan yang kita baca tadi. Rema dan aplikasi yang akan kita tuliskan, saya beri judul Self-Care Check-in. Kenapa demikian? Karena saya mau setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita secara pribadi dan dalam keadaan sadar, kita menuliskan hasil dari perenungan firman Tuhan yang kita dapatkan di buku atau di dalam catatan pribadi kita masing-masing. Ini bukan sekedar mencatat loh ya. Ingat janji iman kita di awal tadi. Setelah membaca dan merenungkan, kita mau melakukan firman Tuhan. Apa itu rema? Rema itu adalah perkataan Tuhan secara spesifik kepada orang tertentu dengan kebutuhan tertentu. Biasanya mengambil ayat tertentu. Tapi di sini bisa juga kita langsung menuliskan saja rema yang kita dapatkan dengan bahasanya kita sendiri. Dan berikut aplikasi. Apa itu aplikasi? Aplikasi adalah melakukan atau mempraktekkan sesuatu yang kita mengerti. Jadi di sini, sesuatu yang mau kita lakukan, cukup tuliskan satu saja. Kalau bisa sejelas atau sedetail mungkin, apa yang mau kita lakukan atau kita ubah dari rema yang kita dapat. Rema yang saya dapatkan dari Matius 9 ini ada di ayat ke-28. Ini adalah jawaban Yesus ketika dia berhadapan dengan orang yang buta. Dikatakan seperti ini, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Saya garis bawahi, percayakah kamu? Itu seperti pertanyaan juga ditanyakan kepada saya. Ketika saya punya masalah, saya membayangkan percaya nggak sih saya sebenarnya Tuhan itu bisa menyelesaikannya. Ayat yang ke-29 itu meneguhkan, "Jadilah kepadamu menurut imanmu."
Jadi saya tahu bahwa apa yang saya doakan tidak lagi hanya tergantung dari Tuhan, bisa nggak, mau nggak, tapi juga perlu kerjasama dari saya untuk menjadikan mujizat itu nyata. Adalah iman saya yang benar-benar percaya sungguh kepada Tuhan. Tuhan dapat lakukan dan Tuhan mau. Aplikasi yang mau saya lakukan adalah semakin teguh dalam iman kepada Tuhan. Apa nih rema dan aplikasi yang kamu dapatkan? Rema dan aplikasi dari kamu bisa tuliskan di dalam kolom komentar di bawah ini ya, agar saya dan teman-teman yang lain bisa diberkati. Mari kita mengakhiri perenungan hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu sepanjang hari terus kami ingat, dan itulah yang akan menolong kami di jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. God bless.